Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi, siang, atau malam para rekan mahasiswa untuk pengolahan citra digital. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan 5 dan 6, tetapi saya akan membahas flashback juga untuk pertemuan 1 sampai 4. Memang pengolahan citra digital ini akan menggunakan beberapa tools, tapi kita akan memilih salah satu yang lebih mudah dipahami kita bersama. Sebelumnya saya akan buka Sing Now dulu untuk flashback pertemuan 1 sampai 4. Oke, ini adalah pembahasan kita saat pertemuan pertama dan kedua kita tidak hadir karena bentrokan dengan mata kuliah lain, maka kita pertemuan 3 dan 4 kita online dan kita sudah membahas tentang beberapa pengolahan citra digital, yaitu antara lain definisi, pendahuluan, apa itu citra, apa itu gambar, gitu kan. Kemudian bagaimana untuk mengolah citra, dan bentuk pengolahan citra tuh apa sih, gitu kan. Jadi kalau sedikit saya ke belakang bahwa citra adalah sebuah gambar atau di sini adalah sebuah image. Dan pengolahan citra otomatis gambar yang kita olah. Kalau pencitraan adalah prosesnya, kegiatan mengubah informasi dari citra tampak atau citra non-digital menjadi citra digital. Kemudian ada analisis citra, bagaimana citra non-digital kita ubah menjadi citra digital. Prosesnya kita sebut pencitraan. Setelah citra itu menjadi citra digital, kita bisa mengubah menjadi sebuah citra yang baru. Otomatis kita lakukan pengolahan citra. Dan bagaimana citra digital ini menjadi sebuah informasi atau keputusan, kita lakukan analisis citra. Dan ada 3 mata kuliah atau eh, pembahasan yang hampir sama ataupun satu mengerucut kepada citra, yaitu ada yang pertama adalah grafika komputer, pengolahan citra, dan pengenalan pola. Oke, ini sudah saya bahas minggu kemarin, jadi tidak saya bahas lagi. Untuk mata kuliah pengolahan citra digital akan bersimultan, berkelanjutan dengan mata kuliah computer vision. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang mengenal bahwa tilang elektronik atau e-tilang itu salah satu aplikasi dari computer vision yang memang eh, pembelajaran dasarnya adalah pengolahan citra digital. Kalau Bapak dan Ibu pernah absen menggunakan sidik jari, nah pengenalan pola sidik jari ini adalah salah satu dasar mata kuliahnya juga pengolahan citra digital. Seperti kita tahu bahwa sidik jari itu satu orang dengan orang lainnya berbeda. Oke, ini adalah flashback sudah kita lakukan dari perkuliahan minggu lalu. Jadi beberapa citra dan pengenalan pola secara garis besar. Nah, kita menuju ke perkuliahan untuk pertemuan ke-5 dan 6 atau pada tanggal 21 kemarin ya, yang kebetulan saya lakukan dengan video paparan. Nah, kita akan mengacu pada bahan ajar pengolahan citra, yaitu sudah saya sematkan di sini ya. Sudah saya sematkan di sini bahwa di sini saya mengacu pada pengolahan citra digital menggunakan Python. Dan nanti praktek Pythonnya oleh asisten saya, Pak Ratono, tetapi ini masih teori, jadi masih sama saya. Jadi ini adalah e-book yang kita gunakan untuk pengolahan citra digital. Ini penulisnya adalah Vinky Dona Marleni. Eh, kita akan gunakan modul ini selama perkuliahan pengolahan citra digital 1 semester. Oke, saya akan stop share dulu, kemudian saya akan masuk ke bukunya. Nah, nah, di sini buku ini sangat lengkap, yaitu bahan ajar ini cukup lengkap. Eh,
pada pendahuluan computer vision kita sudah lakukan bahwa sejarah perkembangan computer vision, cara kerja computer vision, mengapa computer vision itu sudah Anda bisa baca sendiri dan kita sudah sampai ke sini. Presentasi citra digital. Oke, kita masuk ke halaman 11 biar tidak bingung. Jadi yang saya bilang bahwa computer vision mengenal objek itu sudah sangat eh, familiar kita lakukan. Ada pengenalan pola, pengenalan sidik jari di handphone kita. Itu adalah sebenarnya rangkaian sejarah dari pengolahan citra digital hingga implementasinya menjadi computer vision. Hingga AI yang dilakukan selama ini oleh sebuah handphone bisa mengenali pola wajah senyum, pola wajah marah. Nah, itu juga salah satu dari AI yang berdasarkan pengolahan citra digital. Oke, di sini kita sudah bahas minggu lalu bahwa citra ada citra RGB dan ada atau biner atau kita sebutnya hitam putih ya. Nah, RGB itu adalah red, green, dan blue. Ini kanal merah, ini kanal hijau, ini kanal biru. Jadi representasi citra emang ada dua. Yang pertama adalah biner atau hitam dan putih, dan yang kedua dan keduanya adalah RGB. RGB atau red, green, dan blue. Nah, untuk dari citra RGB itu sendiri, kita punya red-nya itu dari 255 byte, G-nya itu 255, blue-nya adalah 0. Sedangkan orange adalah dengan komposisi red, green, dan blue-nya bisa dilihat seperti pada tampilan di halaman 8. Oke, dan ini adalah citra grayscale atau keabu-abuan, di mana ray grayscale adalah nilai intensitas grayscale, kemudian intensitas pixelnya pada kanan merah, kemudian G adalah nilai intensitas pixel pada kanal hijau, dan blue nilai intensitas pada kanal biru. Ini adalah yang red, gambar yang sama. Di sini menggunakan gambar kucing ya. Gambar kucingnya ini adalah cerita RGB-nya. Ini kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Sedangkan ini adalah grayscale. Nah, ini adalah jenis-jenis citra ya. Ini yang biner, yang hitam putih. Jadi ada tiga yang sudah kita kenal. Representasi citra itu ada tiga. Biner, kemudian grayscale, dan RGB. Oke, selanjutnya kita menuju ke ilustrasi pixel. Apa itu pixel? Ini mungkin sudah saya bahas minggu lalu, tetapi saya ingatkan kembali bahwa pixel itu satuan terkecil ya kalau di dalam citra. Jadi ada perpotongan antara baris dan kolom. Terkecil itu kita sebut pixel. Mungkin Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa sudah sering menggunakan kata pixel. Kemudian sebuah citra itu direpresentasikan sebenarnya adalah sebuah titik-titik. Jadi gambar itu terbentuk dari titik-titik dan titik-titik tersebut kalau di matematis merupakan adalah fungsi matriks. Jadi kalau secara data penyusunan citra itu bisa dilihat untuk gambar R, maka citra matriksnya adalah seperti ini. Ini ada gambar R ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kualitas citra di samping cacah intensitas kecerahan, jumlah piksel yang digunakan untuk menyusun suatu citra juga mempengaruhi kualitas citra. Istilahnya bisa kita sebut resolusi citra. Kemudian kita bisa menyatakan dengan notasi M dan N atau M kali N. M itu menyatakan tinggi dan itu menyatakan lebar dalam jumlah piksel. Oke, kalau pengolahan citra diimplementasikan di mana saja kita sudah pelajari. Oke, kita mengenal face upload, kemudian di Facebook gitu ya, di handphone kita, pengenalan pola.
kemudian beberapa face recognition yang lain, gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke tools untuk pengolahan citra digital. Toolsnya ada banyak, ada MATLAB, Octave, Skylab, Anaconda Navigator, Jupyter Notebook, dan sebagainya. Yang biasa saya gunakan sebenarnya MATLAB, tetapi mungkin agak berat. Nanti kalau di buku ini pakainya Python. Jadi nanti kita akan menggunakan Jupyter ya, Anaconda. Nah, saya akan sedikit membahas yang MATLAB itu seperti apa. MATLAB itu adalah biasanya matematis kita menggunakan softwarenya adalah MATLAB Laboratory. Kalau Scilab juga ini bisa digunakan, tetapi memang jujur saya lebih menggunakan MATLAB ataupun Anaconda Navigator. Ya, nah ini yang akan kita pakai nanti. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa semua tools intinya sama, akan mengubah citra menjadi citra yang kita inginkan atau pengolahan citra yang kita butuhkan, tetapi masing-masing tools ini memiliki coding sendiri-sendiri ya. Walaupun dasar codingnya sama, penyimpanannya pun beda. Nah, di sini emang latihan satu harusnya sudah masuk ke pemahaman dalam komposisi gambar, mengenal perintah-perintah dan memahami komposisi gambar. Nah, biasanya karena kita belum praktek, eh, kita masih teori, kita nanti akan bagaimana cara mengimport gambar, mengambil gambar, kemudian bagaimana kita akan melihat posisi gambar dalam matriksnya. Oke, ini saya latihan satu saya skip dulu. Oke, kita akan masuk bab 2. Bab 2 itu sebenarnya mengenal Python libraries untuk pemrosesan gambar. Nah, Python itu adalah OpenCV ya, jadi kita bisa pakai secara free, nanti kalian bisa install, dan inilah coding-coding yang dipakai untuk mengambil sebuah gambar, segmentasi. Nah, ini masih saya lewatin. Kenapa? Karena saya akan masuk ke teori dulu. Setelah teori cukup mengerti, baru kita masuk ke praktek. Saya akan ke bab 3. Nah, konsep dasar pengolahan citra. Saya akan ke sini bahwa dalam konsep pengolahan citra, kita akan mengenal yang seperti kemarin kita bahas bahwa ada citra analog. Citra analog itu adalah citra yang bersifat berkelanjutan. Kita bisa lihat bahwa citra pada monitor televisi, pada foto sinar X, atau foto yang tercetak di kertas foto, lukisan, ataupun di yang lain. Seperti hasil CT scan, gambar-gambar terekam pada pita kaset pun itu kita sebut citra analog. Dan kalau citra digital, citra yang ada di alat digital kita. Ini jenis-jenis citra, saya sudah bahas tadi bahwa ada citra berwarna atau RGB. Nah, kalau citra RGB, jika kita dalam bentuk matematisnya akan seperti ini. Red, green, blue. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini paling panjang dengan panjang 255, ini 255 dan 255. Merah, hijau, biru. Setiap komponen menggunakan 8 bit. Nilainya berkisar antara 0 sampai 255. Dan kemungkinan warna yang akan disajikan berarti 255 dikali 255 dikali 255 lagi. Atau sebanyak 16.581.375 warna. Nah, kisarannya ada seperti ini. Oke, dan contoh RGB dari beberapa warna dasar. Kalau merahnya 255, green dan blue bisa kita nolkan.
Atau sebaliknya, hijaunya yang kita 255, red blue-nya adalah 0. Demikian juga blue-nya. Atau hitamnya 0 semua, putih, kemudian kuningnya juga seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Kemudian citra keabu-abuan. Jadi ilustrasi citra keabu-abuan memiliki gradasi warna dari hitam sampai putih. Otomatis yang akan kita ciptakan adalah warna abu-abu. Pada jenis gambar ini warna dinyatakan berkisar hanya sampai 0 sampai 255. Nilai 0 itu hitam dan 255 itu putih. Nah, kemudian citra biner hanya mengenal 0 dan 1. 0 itu hitam, sedangkan 1 itu putih. Nah, ini adalah citra daun. Ini ada daun. Kemudian eh, jika berskala keabu-abuan gambarnya akan seperti ini. Tetapi kalau citra biner dia akan di sebelah kanan, hanya hitam dan putih. Oke, kita masuk ke kualitas citra. Kualitas citra itu bisa kita sebutkan adalah cacahan intensitas kecerahan, di mana jumlah piksel yang digunakan untuk menyusun suatu citra pasti akan mempengaruhi kualitas citra tersebut. Istilah restorasi citra biasa digunakan atau dinyatakan dalam jumlah piksel yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu M kolom dan N baris. M menyatakan tinggi, N menyatakan lebar. Kualitas citra juga dinyatakan dalam bentuk resolusi spasial yang ditentukan oleh jumlah piksel per satuan panjang. Jadi citra dengan resolusi ruang spasial 300 dpi dicetak di kertas dengan ukuran lebih kecil daripada yang mempunyai resolusi ruang 1150 dpi. Meskipun kedua gambar memiliki resolusi piksel yang sama. Nah, ini adalah sudah masuk ke coding lagi ya. Nanti kita masuk ke codingnya setelah teori sudah kita sampaikan. Hmm. Oke, oke. Dan di bab 4 kita akan belajar operasi piksel dan histogram, di mana operasi piksel adalah operasi pengolahan citra yang memetakan hubungan setiap piksel yang bergantung pada piksel itu sendiri. Jika sebuah fungsi Y dan X menyatakan nilai sebuah piksel pada citra F dan atau fungsi G, yaitu Y dan X, menyatakan hasil piksel pengolahan dari F, Y, X, hubungannya adalah seperti ini. G atau fungsi G sama dengan transformasi dari fungsi dari F. T menyatakan fungsi atau operasi yang dikenakan terhadap piksel F, Y, X. Nah, dari sebuah gambar kita akan memperoleh histogram atau kayak diagram sumbu X dan sumbu Y. Ini jika gambar dengan histogram citra terang, dia akan lebih banyak di kiri. Ya, apa manfaat histogram? Manfaat histogram itu berguna untuk mengamati penyebaran intensitas warna dan dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, misalnya dalam peningkatan kecerahan dan peregangan kontras serta sebaran warna. Kemudian berguna untuk penentuan batas-batas dalam pemisahan objek dari latar belakangnya. Kemudian memberikan presentase komposisi warna dan tekstur intensitas untuk kepentingan identifikasi citra. Dan histogram tidak mencerminkan suasana posisi warna piksel dalam citra. Oleh karena itu, histogram tidak dapat dipakai untuk menebak bentuk objek yang terkandung di dalam citra. Apa itu tingkat kecerahan, kontras, dan peregangan? Operasi ini diperlukan dengan tujuan untuk membuat gambar menjadi lebih terang. Secara matematis, peningkatan kecerahan dilakukan dengan cara menambahkan suatu konstanta terhadap nilai seluruh piksel.
Misalkan fungsi IX menyatakan nilai piksel pada citra berskala keabuan pada koordinasi Y dan X. Maka ini citra yang pertama nih. Sebuah citra yang masih dengan gelap. Kemudian kita lakukan menjadi fungsi GYX. Maka akan menjadi sebuah citra yang lebih cerah. Mungkin kalau ini ngedit foto sering ya rekan-rekan mahasiswa lakukan. Tetapi secara teorinya adalah kalian akan membentuk fungsi baru. Jika dilihat dari histogram, peningkatan kecerahan sebenarnya berefek pada pergeseran komposisi intensitas piksel karena bila beta berupa bilangan positif atau ke kiri, jika beta berupa bilangan negatif. Oke, beta ke kanan bila positif dan beta akan ke kiri bila negatif. Sorry, beta itu ke kanan jika positif dan ke kiri jika negatif. Kita lihat, kita perhatikan satu gambar di sini. Ada gambar dengan tingkat kecerahan eh, gelap ini ya, tingkat kecerahannya rendah kalau kita sebutkan. Ini ada citra A dengan kecerahan rendah. Maka histogramnya akan lebih ke kiri. Ya, kemudian kita bisa lihat di angkanya ya. Lihat, kita bisa lihat di angkanya. Angkanya itu nggak mencapai 20 di sini. Ya, setelah kita lakukan pengolahan citra menjadi citra B dengan kecerahan ditambah 20, maka citra tersebut akan bergeser ke sini. Kalau dilihat ya, akhir dari histogram ini nggak nyampe poin 20, kalau ini adalah poin 20. Jadi lebih lebar. Oke. Kemudian meregangkan kontras. Kontras dalam suatu citra menyatakan distribusi warna terang dan gelap, di mana suatu citra berskala keabuan dikatakan memiliki kontras rendah apabila didistribusikan warna cenderung pada jangkauan aras keabuan yang sempit. Sebaiknya citra mempunyai kontras tinggi apabila jangkauan aras keabuan berdistribusi secara melebar. Dan kontras dapat diukur berdasarkan perbedaan antara nilai intensitas tertinggi dan nilai intensitas terendah yang menyusun piksel-piksel dalam citra. Dan ini adalah fungsi G. Kemudian kita lakukan pengolahan dengan alfa dikalikan dengan fungsi F. Maka operasi peningkatan kecerahan dan peregangan kontras dapat dilakukan sekaligus untuk kepentingan memperbaiki citra. Kemudian kombinasi kecerahan dan kontras. Di sini kita akan melakukan operasi peningkatan kecerahan dan peregangan kontras dilakukan bareng atau sekaligus. Otomatis kita akan tadi dari alfa yang dikalikan dengan fungsi F akan kita tambahkan beta yang pergeseran tadi. Dan sama ini jika dijabarkan ya, jika dijabarkan matematisnya akan seperti ini. Fungsi G di satu ditambah fungsi G di 2 dikurang fungsi G di satu dibagi dengan fungsi di 2 fungsi F di satu dan seterusnya. Bagaimana cara menampilkan histogram citra kalau kita sudah masuk ke tools ya? Histogram dapat ditampilkan dengan menggunakan banyak cara, di mana fungsi yang dapat digunakan antara lain adalah CV2, pakai yang ini ya, tampilkan histogram. Oke, ya ini nanti masuk ke praktek. Kita akan praktek di minggu depan. Jadi minggu depan nanti kalian akan saya berikan eh, arahan untuk bisa menginstal Anaconda Python-nya. Kemudian nanti kita langsung praktek dari awal ya. Ini secara teori kita sudah sampai di kontras dan peregangan. Nah, seharusnya kita sampai sini operasi ketetanggaan piksel. Kenapa saya langsung teori dulu? Karena pada saat praktek
eh, kita akan coba masing-masing pengolahan citra ini satu demi satu. Jadi harus tahu dulu operasi citra itu apa saja. Dengan operasi ketetanggaan ini kita bisa melihat bahwa dalam satu pixel dia akan berdekatan dengan piksel-piksel di sekitarnya. Yang dilakukan biasanya adalah bisa melihat dengan 4 ketetanggaan atau dengan 8 ketetanggaan. Kalau 4 seperti ini jadi piksel, kemudian di atas, bawah, dan kanan kiri. Sedangkan kalau 8 berarti menyeluruh kanan, kiri, atas, dan bawah. Oke, pada ketetanggaan kita akan lihat T1, T2, T3, dan T4 posisinya. Tetapi pada ketetanggaan 8 kita akan melihat T1 sampai T8. Seperti pada eh, halaman 70. Nah, bagaimana kita melakukan filter? Mungkin dengan kata filter sudah biasa disebutkan sama kita, tapi prosesnya adalah seperti ini. Apa tujuan filter? Yaitu untuk mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel-piksel tetangga. Untuk mendapatkan nilai piksel dan ketetanggaan, perlu untuk menentukan nilai terendah, seperti batas bawah dan nilai tertinggi suatu batas atas. Bila nilai piksel yang sedang dihitung atau iterasi lebih kecil dari batas bawah, maka diberi nilai sesuai dengan nilai batas bawah. Begitu pula sebaliknya dengan batas atas. Kita punya nilai piksel di sini ada 9. Kemudian kita punya ada di 5, 6, 7, 4, dan 8. Berdasarkan keadaan tersebut, nah ini ingat ya dengan rumus yang di sini ya. Kemudian maka kita akan melihat eh, ada 4, 8, dan 8. Oke, kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini, baik filter-filter yang lain. eh, Kita akan lanjutkan di minggu depan, sekalian untuk praktek dengan mulai masuk ke bagaimana untuk mengambil gambar, menampilkan gambar, ataupun pengolahan citra dengan Jupyter. Oke, kiranya sekian untuk perkuliahan hari ini. Bisa dipraktekkan beberapa pengolahan citra yang sudah kita bahas dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.